Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sahabat sekalian, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 8-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah dan 2 buah bibir, walisana wa syafatain. Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga? Maka Rasulullah SAW menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ditanya lagi, sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah SAW menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam hadis lain, Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga. Jadi, nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masuk ke neraka, salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat. Karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah SAW, tentang Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad SAW ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad SAW. Kemudian bencana lidah, berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah, ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini, gak difikir dulu sebelum kita berbicara. Kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yang salihah luar biasa, masih difitnah. Dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan kita ini suuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, ghibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri.